Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri dari kelas 11-6. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan sperma dan proses pembentukan sel telur. Yang pertama ada proses pembentukan sel sperma. Proses pembentukan sel sperma ini dimulai saat laki-laki menginjak masa pubertas. Proses pembentukan sel telur yang matang akan menghasilkan kepala dan juga ekor. Akan tetapi pematangan sel sperma ini membutuhkan waktu 2 bulan atau 70-74 hari hingga sel sperma matang sempurna. Tempat terjadi pembentukan sel sperma ini terjadi di testis kanan dan kiri, tepatnya di tubulus seminiferus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Yang pertama dari spermatogonium atau sel induk. Sel induknya bersifat diploid, akan mengalami pembelahan secara meiosis, menghasilkan spermatosit primer dan akan mengalami pembelahan lagi secara meiosis tahap 1, menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian akan mengalami pembelahan secara meiosis tahap 2, menghasilkan spermatid. 4 kromosomnya kemudian akan mengalami proses pematangan atau diferensiasi, menghasilkan 4 spermatozoa. Oke, baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembentukan sel telur. Pembentukan sel telur ini berbeda dengan pembentukan sel sperma pada laki-laki. Pembentukan sel telur pada wanita ini terjadi saat mereka masih dalam kandungan dan akan berhenti sejenak dan akan dilanjutkan pada saat mereka memasuki masa pubertas. Pada pembentukan sel telur ini terjadi di ovarium. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Yang pertama dari oogonium bersifat diploid berkromosom 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan oosit primer bersifat diploid berkromosom 2N akan mengalami pembelahan secara meiosis tahap 1, menghasilkan oosit primer dan badan polar primer. Kemudian akan mengalami pembelahan meiosis tahap 2, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar sekunder. Kemudian mengalami pematangan, menghasilkan ovum dan juga 3 badan polar. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi atau pembuahan. Proses fertilisasi ini dimulai saat sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovarium, akan diambil oleh Fimbriae menuju tuba falopi. Kemudian pada saat proses ejakulasi akan dipancarkan ribuan sel sperma yang akan bergerak menuju rongga mulut ke sel induk telur. Akan tetapi hanya beberapa yang berhasil menuju sel induk telur dan cuma ada satu yang berhasil hidup di dalam sel induk telur. Kemudian yang dapat berhasil masuk ke dalam sel induk telur tadi akan melepaskan ekornya dan melakukan penetrasi, mengkolaborasi sel genetika sel sperma dan juga sel telur dalam proses fertilisasi atau pembuahan. Dari proses ini dihasilkan zigot. Zigot ini akan bergerak menuju uterus. Dari uterus ini akan menempel di dinding rahim. Uterus itu rahim ya, akan menempel di dinding rahim atau juga biasa kita sebut endometrium. Disinilah zigot ini akan berkembang menjadi embrio, lalu berkembang menjadi janin. Kemudian jika umurnya sudah matang, sudah cukup dan akan dikeluarkan melalui serviks, melewati serviks melalui vagina. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Bila topik oleh Dayo, salam.